Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Oleh Rahmatunisa dengan NIM 859659523, mahasiswa program studi PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup menggunakan contoh kacang hijau dan pada hewan, yaitu lalat buah. Tidak sabar ingin melihat videonya? Seperti apa? Kita lihat. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai perkecambahan biji kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, dan air. Kita langsung saja cara kerjanya. Siapkan biji kacang hijau 2 gelas aqua plastik. Disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian susun biji kacang hijau, usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau memindahkan dekat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap seperti di dalam kardus atau di bawah tempat tidur. Pada hari pertama, pengamatan kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami berkecambahan. Dan biji kacang hijau diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami berkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami berkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami berkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami berkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami berkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat yang terang. Pada di hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami berkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau diletakkan di tempat yang gelap mengalami berkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau diletakkan di tempat yang terang mengalami berkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau diletakkan di tempat yang gelap mengalami berkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji yang berkecambahan kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau diletakkan di tempat yang terang mengalami berkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau diletakkan di tempat yang gelap mengalami berkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji berkecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada tempat yang terang. Pada hari ke-7, biji kacang hijau diletakkan di tempat yang terang mengalami berkecambahan sebanyak 8 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami berkecambahan sebanyak 8 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji berkecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena sebuah pembusukan. Selain itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh cahaya matahari sangat besar pada berkecambahan biji yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut.
Itulah hasil praktek dari pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup pada kacang hijau. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Ini adalah penjelasannya. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Perkembangan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi sel. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Dan pada serangga, termasuk lalat buah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi melalui metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dari tahap awal hingga dewasa. Lalat buah mengalami metamorfosis sempurna atau yang disebut holometabola, yaitu melalui 4 tahap utama. Telur hasil dari pembuahan sel telur betina oleh sperma jantan, kemudian menjadi larva atau menetes dari telur, bentuknya seperti ulat kecil, berfungsi untuk makan dan tumbuh. Pupa atau yang disebut masa perubahan bentuk di dalam pongpong larva bertransformasi menjadi lalat dewasa dan menjadi imago atau yang disebut lalat dewasa. Ini adalah bentuk akhir yang siap berkembang biak. Nah, ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan lalat buah yang berawal dari telur, kemudian menjadi larva, dari larva menjadi pupa, setelah menjadi pupa jadilah lalat dewasa. Nah, begitulah seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lalat buah seperti suhu. Semakin hangat suhu lingkungan sekitar 25-30 derajat Celcius, semakin cepat pertumbuhan lalat buah. Makanan nutrisi dari buah-buahan busuk mempercepat perkembangan larva, dan kelembapan lingkungan lembab mendukung proses bertelur dan perkembangan larva. Oke, kita langsung saja ke proses percobaannya. Di sini ada alat dan bahannya, yaitu plastik transparan 1 buah, plastik besar untuk menangkap lalat, wadah atau toples 1 buah, pisang ambon secukupnya, tape ketela pohon secukupnya, sendok makan 1 buah, gelang karet untuk mengikat, kertas saring atau tisu secukupnya, jarum pentul untuk membuat udara pada plastik penutup toples, dan yang terakhir lalat buah atau Drosophila. Yang pertama, membuat medium lalat buah dengan cara pisangnya dikupas, kulitnya dibuang, setelah itu pisangnya ditumbuk sampai halus. Tambahkan tape singkongnya, terus ditumbuk sampai halus. Kemudian kita tumbuk lagi agar kecampur rata. Setelah medium tercampur rata dan halus, kemudian masukkan ke dalam toples 2 sendok. Setelah itu ratakan, masukkan tisu sebagai penyaring seperti ini. Lanjut, langkah kedua yaitu menangkap lalat buah dengan cara membuat jebakan. Dengan ini, buah busuk atau pisang saya taruh di wadah, kemudian saya tangkap menggunakan plastik besar. Langkah ketiga, menguntur lalat buah, kemudian lalat yang sudah ditangkap tadi kita masukkan ke dalam toples. Meskipun agak sulit, jadi saya meminta bantuan agar lalatnya tidak lepas. Kemudian kita tutup menggunakan pasir transparan. Diikat menggunakan karet gelang dan kita tusuk-tusuk pakai jarum pentul agar ventilasinya baik. Ini hanya ada sebagian lalat
Hari pertama jam 8 saya mengamati belum ada perubahan. Saya cek lagi saat jam 6 sore, saya mengamati lagi terlihat ada beberapa telur. Dan hari kedua saya melihat ada beberapa larva yang bergerak di dinding toples, ada yang menempel pada tutup toples. Pada hari ketiga, saya mengamati lagi, terlihat banyak larva yang menempel di atas kertas penyaring, ada juga yang menempel di dinding toples dan bergerak menuju tutup toples. Hari keempat, 2 lalat mati, kemudian terlihat banyak larva yang menempel di atas kertas saring dan dinding toples. Menempel bergerak di tutup toples itu terlihat sangat jelas. Hari kelima, larva belum menjadi pupa yang menempel di atas toples, di dinding toples maupun di kertas saring. Kemudian tersisa 3 lalat yang hidup. Hari ke-6, pupa bertambah banyak, terlihat banyak menempel di penutup toples dan di kertas penyaring berwarna kuning itu. Hari ke-7 ada beberapa pupa yang berubah warna, yang awalnya warna kuning menjadi kecoklat tua atau kehitaman. Hari ke-8 ada terlihat 8 lalat yang hidup, sedangkan sebelumnya hanya tersisa 3 lalat. Berarti ada 5 pupa yang berubah menjadi lalat dewasa atau imago. Hari ke-9 lalat bertambah banyak. Hari ke-10 lalat bertambah banyak dan terus bertambah. Kita bisa lihat ada yang bergerak-gerak kecil-kecil dan ada juga yang maju ke atas tutup toples. Pada hari ke-11 lalat bertambah banyak. Yang awalnya hanya 9 lalat yang masuk ke toples, sekarang hari ke-11 lalat berkembang biak dan tumbuh menjadi banyak sekali. Dari hasil percobaan dan pengamatan, kesimpulannya adalah pertumbuhan ditunjukkan dengan bertambahnya ukuran tubuh, misalnya dari larva yang terus membesar, dan lalat dewasa yang baru keluar dari pupa, kemudian tubuhnya membesar dan sayap mengembang. Perkembangan ditunjukkan oleh perubahan bentuk atau struktur tubuh, seperti perubahan dari larva menjadi pupa, dan dari pupa menjadi lalat dewasa yang memiliki sayap dan dapat terbang. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa lalat buah mengalami metamorfosis sempurna meliputi 4 tahap utama, yaitu dari telur, larva, pupa berubah menjadi warna, dan menjadi imago atau yang disebut lalat dewasa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.